Saudara, mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dan kami bersyukur ya Tuhan untuk undanganmu. Sekali lagi di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh berdoa di hadapanmu. Dan terimalah Tuhan segala pujian penyembahan kami yang kami tujukan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini juga ya Tuhan berkenanlah untuk hadir setiap kali kepada setiap kami, memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami boleh diutus ke tengah dunia ini untuk menyatakan kabar baik-Mu sampai Engkau datang kembali. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara. Saudara, hari ini kita sampai di akhir ya, babak akhir dari kisahnya Simson di Hakim-Hakim pasal yang ke-16 saudara. Nah saudara, sebelum masuk ke perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berteka-teki saudara ya. Nah saudara, kalau mungkin saudara bertanya-tanya teka-teki sama tebak-tebakan bedanya apa gitu. Saudara, kalau tebak-tebakan itu lebih mudah dimengerti pertanyaannya, jawabannya lebih pasti ya. Tapi saudara, kalau teka-teki itu pertanyaannya atau persoalannya itu kayaknya agak misterius, kurang to the point begitu ya. Tapi kesannya itu juga jawabannya bisa kayaknya lebih dari satu nih, atau ada dua, atau ada tiga jawaban gitu. Tapi saudara, teka-teki ini tujuannya apa? Kok dibuat kayaknya agak rumit begitu. Tujuannya supaya kita mikir dulu baik-baik ya, baru kita jawab gitu. Nah sekarang kita coba ya. Teka-teki yang pertama, dipecahin dulu baru dipakai. Apakah aku? Kacang bisa juga, kacang ya, bener juga. Tapi salah jawabannya, mohon maaf. Apa saudara? Wah, saya lebih mendengar banyak ibu-ibu yang jawab ya. Ternyata benar, telur saudara ya. Dipecahin dulu, baru bisa dipakai, dimasak dan lain sebagainya ya. Oke, masih cukup mudah. Oke. Yang kedua, aku punya 3 mata, sejajar semua. Kalau satu mataku merah, di sekitarku langsung berhenti tiba-tiba. Ternyata gampang juga ya, lampu merah, lamer ya, traffic lights begitu. Oke, benar. Nah yang ketiga mudah-mudahan sedikit lebih sulit ya. Aku suka ada di dalam rumah dan aku suka menuntut, minta-minta. Apakah aku? Saya mau ngulangin jawaban saudara, beberapa gak enak ya. Ada yang jawab istri. Saya sekali jawabannya bukan itu, saya tidak mau menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga ya. Saudara tahu nggak jawabannya? Selain mungkin istri atau suami atau yang lain-lain ya. Apa saudara? Suka ada di dalam rumah tapi suka menuntut. Saudara jawabannya cicak. Kenapa cicak? Ada lagunya. Cicak, cicak di mending ya. Di dinding maksudnya saudara, cuman saya plesetin sedikit begitu. Oke, udah cukup 3. Nanti kita nggak melanjutkan kisahnya Simson begitu saudara ya. Nah saudara, dari 2 minggu lalu, dari 2 khotbah yang lalu, kita sudah melihat bahwa Simson adalah orang yang senang berteka-teki saudara. Tapi dia tidak hanya senang berteka-teki, memberikan teka-teki, tapi dia mempermainkan orang dengan teka-teki. Salah satu teka-teki yang dicatat, dia katakan dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apakah aku? Ya. Dan kemudian teman-temannya menjawab dengan bantuan mantan istrinya begitu, apakah yang lebih manis daripada madu? Dan apakah yang lebih kuat daripada singa? Nah namun saudara, ketika saya mencoba merenungkan kehidupan Simson, saya kira tidak hanya Simson yang senang berteka-teki saudara. Saudara, saya kira Tuhan pun sedang berteka-teki di dalam kehidupan Simson. Tapi bukan untuk mempermainkan dia. Setiap teka-teki yang Tuhan berikan kepada Simson adalah untuk menunjukkan bahwa misi penyelamatan Tuhan akan tetap terjadi melalui kehidupan Simson. Dan setiap teka-teki Tuhan di dalam kehidupan Simson menunjukkan anugerahnya yang luar biasa. Yang tidak bisa diselami, yang tidak bisa diduga oleh Simson dan juga oleh setiap kita saudara. Nah saudara, mari kita membaca 3 ayat pertama dulu dari Hakim-Hakim pasal 16. Saya akan mengajak kita membaca bersama dari slide yang ada di depan. 1, 2, 3. Ketika Simson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita pelacur lalu menghampirinya.
Orang Gaza diberitahu, Simson telah datang ke sini. Lalu mereka melakukan pengepungan dan pengadangan terhadap dia semalaman di pintu gerbang kota. Semalaman itu mereka berdiam diri karena pikirnya menjelang fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur hanya sampai tengah malam. Ia bangun pada tengah malam, lalu ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Ia mencabut semuanya beserta palangnya dan meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara, 3 ayat ini singkat sekali ya, 3 ayat. Tapi menceritakan sesuatu yang ironis sebenarnya saudara. Saudara, kita melihat Simson sebagai seorang hakim yang sudah 20 tahun memerintah. Tapi dia overconfident dengan dirinya sendiri. Dia punya kepercayaan diri tapi berlebihan. Dia merasa bisa melakukan segala sesuatu apapun suka-suka saya ya, dan untuk kepentingan saya. Dan seakan-akan dia melakukan gaya hidup yang lu jual apa, gue beli deh. Ya. Ada wanita pelacur di Gaza menjual cinta, dia membeli dengan cinta satu malam. Ada orang-orang di Gaza, orang-orang Filistin yang dendam kepada dia. Orang-orang ini menjual dendam mereka. Dan Simson membelinya, memanfaatkannya. Seakan-akan Simson kecanduan dengan situasi-situasi yang berbahaya, kemudian dia pakai itu semua untuk dia pamer otot. Bayangkan saudara ya, dia angkat pintu gerbang kota yang sangat besar, satu bongkah utuh begitu, dan bawa ke atas puncak gunung. Saudara, kalau mungkin waktu itu orang Filistin masih ada di sekitar Gaza, mereka kayaknya nggak sempat begitu ya mau nyerang Simson. Mereka langsung bengong lihat, gila ini orang. Bisa angkat pintu gerbang kota sendirian, satu bongkah langsung udah gitu bawa jauh-jauh sampai ke puncak gunung. Tapi saudara, apa artinya semua ini? Apa artinya Simson pamer-pamer kekuatan seperti ini? Saudara, kita bisa melihat bahwa semua ini tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ada frasa roh Tuhan menguasai Simson, roh Tuhan membakar hati Simson. Nggak ada saudara. Saudara, Simson melakukan berbagai pamer kekuatan hanya untuk kepentingannya sendiri yang sia-sia saudara. Dan saudara, Simson melakukan ini bukan untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel. Dia hanya memberikan tontonan yang murahan di hadapan Tuhan. Simson mungkin senang melakukan ini berulang kali. Tapi Tuhan tidak pernah senang untuk melihat tontonan yang murahan dan ironis ini dari Simson. Karena tontonan ini justru menunjukkan Simson terlihat kuat, padahal hatinya begitu lemah. Simson hidupnya sudah membaur dengan musuh-musuhnya dan dia menghambur kekuatan dari Tuhan dengan sia-sia. Sesuatu dari apa yang Simson lakukan di 3 ayat ini, saya pikir memunculkan teka-teki yang pertama. Dari yang kuat, keluar yang lemah. Yang berlebihan, ternyata sia-sia. Saudara, mungkin kita bisa dengan mudah menjawab, ya itu Simson, yang tadi itu loh pamer-pamer otot gitu ya, sia-sia, bagi Tuhan itu tontonan yang murahan dan ironis. Tapi saudara, mari kita juga melihat kepada kehidupan kita. Dan mungkin jangan-jangan jawabannya adalah aku, kita semua. Aku adalah orang yang sedang bermain-main dengan berkat Tuhan. Aku adalah orang yang sedang menyalahgunakan berkat Tuhan, pemberian Tuhan untuk sesuatu yang sia-sia. Saudara, pernahkah di dalam kehidupan kita berpikir, saya bisa melakukan segala sesuatu, saya bisa kuat, saya bisa kaya dan lain sebagainya. Tapi itu semua yang sebenarnya pemberian Tuhan, kita pakai dengan sia-sia saudara. Kita hambur-hamburkan untuk sesuatu yang bukan untuk Tuhan. Dan saudara, ini adalah masalah hati. Seperti Tim Keller berkata, hati kita yang berdosa, ini bukan sekedar masalah moral, perilaku yang terlihat di luar. Tapi ini masalah di dalam hati kita. Hati kita yang berdosa akan selalu menemukan cara untuk menyalahgunakan berkat Tuhan dan membawa kita kepada kehancuran hidup. Saudara, adakah hal di dalam hidup kita di mana kita melakukan hal-hal ini? Kita merasa kita punya banyak harta mungkin, kita kaya, sangat kaya. Kalau di Indonesia mungkin ada 9 naga, saya naga ke-10 gitu. Kalau di Indonesia ada orang-orang yang wah punya jabatan mentereng, saya juga punya, ada di website kantor saya. Tapi itu semua yang sebenarnya pemberian Tuhan, kita pakai untuk sia-sia saudara. Tidak untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Dan saudara, kita bisa melihat dengan cara hidup yang seperti ini, seorang Simson akan dibawa kepada kehancuran hidup.
Dan jika setiap kita, saya dan saudara juga, terus melakukan cara hidup seperti ini, kita akan dibawa kepada kehancuran hidup. Saudara, mari kita melihat bagaimana Simson mengawali kehancuran hidupnya di ayat 4-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan di Wadi Sorek yang namanya Delila. Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dan berkata, rayulah dia dan selidikilah mengapa kekuatannya demikian besar. Dan bagaimana kami dapat menundukkannya serta mengikatnya untuk menaklukkannya. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 keping uang perak kepadamu. Saudara, ketika baca dua ayat ini begitu ya, saya agak geleng-geleng kepala. Ini Simson ini hobi banget ya, ganti-ganti perempuan begitu. Sampai ada satu lirik lagu muncul di pikiran saya. Kalau saudara tahu lagunya mungkin ketahuan umurnya begitu ya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kisah cinta Simson berulang terus. Dia gonta-ganti wanita, dia gonta-ganti cinta. Tapi dia tidak pernah belajar. Tapi saudara, memang ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau kita lihat dua wanita sebelumnya, kalau kita baca di pasal 14, pasal 15, pasal 16 awal, kita melihat Simson itu hanya melirik wanita di Timna dan juga pelacur di Gaza. Tapi kepada Delila, dia gak cuma liatin Delila, dia jatuh cinta, saudara. Tapi saking dia dimabuk oleh cinta, Simson tidak menyadari bahwa Delila lebih mencintai kenyamanan dan keamanan hidupnya. Dari mana kita tahu, saudara? Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Delila sudah bisa mendekati Simson, Simson jatuh cinta dengan dia, ada raja-raja Filistin datang kepada Delila. Saudara, di dalam area Filistin ada 5 kota besar. Dengan demikian kita bisa perkirakan ada 5 raja, 5 penguasa yang mendatangi Delila. Ini bukan orang sembarangan, saudara. Ini orang-orang penting di Filistin. Orang-orang yang sangat penting memegang tampuk kepemimpinan, kuasa terbesar. Dan mereka mendatangi Delila dan menekan dia. Seakan kenyamanan, keamanan hidupnya itu terancam. Kamu harus bisa taklukkan Simson. Rayu dia, apain dia, analisa dia, observe dia, apa aja. Supaya kami bisa menaklukkan dia. Karena Simson adalah musuh besar, public enemy bagi orang-orang Filistin. Tapi saudara perhatikan, raja-raja Filistin ini tidak hanya membawa tekanan buat Delila. Mereka juga membawa upah, yaitu 1.100 keping perak untuk setiap orang. Mereka ada 5 orang, saudara. Berarti mereka memberikan 5.500 keping uang perak. Nah saudara, kalau di-convert ke satuan kilogram, itu kira-kira ya 5.500 keping uang perak itu beratnya 63 kilogram. Saudara, bayangkan seorang Delila, wanita yang sangat mungkin status ekonomi dan sosialnya rendah, tiba-tiba mendapatkan 63 kilogram uang perak. Gimana caranya dibawa juga saya nggak tahu, saudara. Ya, minta tolong Simson, mungkin begitu. Tapi kita nggak tahu dia sudah mengkhianati Simson. Tapi saudara, bayangkan keamanan, kenyamanan hidup yang Delila dapatkan, saudara. Dan dengan ini, dengan iming-iming ribuan uang perak, akhirnya Delila mengeluarkan ribuan kata untuk menekan hati Simson. Sampai akhirnya dengan mudah Simson membocorkan rahasia kekuatannya. Saya bacakan ayat 15-17. Kata perempuan itu, kata Delila kepada Simson, bagaimana mungkin engkau berkata aku mencintaimu, padahal hatimu tidak sepenuhnya untukku. Sekarang sudah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau memberitahukan kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar. Karena berhari-hari perempuan itu merengek-rengek dan terus mendesaknya, batinnya tertekan sampai mau mati rasanya. Ia lalu memberitahu kepadanya semua rahasia hatinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, lenyaplah kekuatanku dan aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya. Saudara, perhatikan pertanyaan tadi ya, bagaimana mungkin engkau berkata aku mencintaimu? Saudara yang datang sama suami atau istri, sama pacar ya atau gebetan, boleh coba pikirin pertanyaan ini. Kalau ditanyakan ya, bagaimana mungkin engkau berkata I love you, tapi hatimu tidak sepenuhnya untukku? Saudara, jangan lihat pertanyaan ini sebagai pertanyaan romantis, saudara. Tapi saudara, di hadapan Tuhan yang terus-menerus memperhatikan Simson, hakimnya ini, pertanyaan ini berubah menjadi bagaimana mungkin Simson engkau berkata aku nazir Allah, aku melakukan semua pekerjaan Allah.
tapi hatimu tidak pernah sepenuhnya untukku. Saudara, pertanyaan yang terus-menerus mungkin Tuhan nyatakan di dalam hati Simson dan menguak betapa buruk kondisi hatinya. Hati yang terus-menerus mempermainkan orang lain demi kepuasannya sendiri. Alkitab mencatat 3 kali dia mempermainkan Delila. Dan 3 kali juga dia bilang, mau ikat aku kayak apa aja, mau ikat rambutku kayak apa aja. Aku akan lemah seperti manusia lain pada umumnya. Dan saudara, itu menjadi bumerang bukan bagi dia. Pada akhirnya ketika dia mengatakan seluruh isi hatinya, itu terjadi kepada dia. Simson menjadi lemah seperti manusia lainnya. Dan tidak hanya hati yang mempermainkan sesama manusia, hati Simson mempermainkan Tuhan. Saudara, perhatikan reaksi Simson ketika akhirnya rambutnya dicukur dan dia terbangun kaget. Ia pun terjaga dari tidurnya, pikirnya, perhatikan, seperti yang sudah-sudah aku akan luput dan meronta lepas. Tapi dia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, lagi-lagi apa yang Simson lakukan, bagaimana dia merespon dalam situasi bahaya, bagaimana dia mempermainkan panggilan Tuhan. Ini seperti menimbulkan teka-teki yang kedua. Main-main tapi ditipu. Main-main tapi akhirnya ditinggalin sendiri. So lagi-lagi dengan mudah kita bisa menjawab, ya itu orangnya Simson. Simson yang bodoh, Simson yang menuruti hawa nafsunya. Simson yang tidak menghargai bermain-main dengan panggilan Tuhan, panggilan kenazirannya. Tapi saudara, mari kita juga melihat, merefleksikan pertanyaan ini kepada diri kita, saudara. Apakah jangan-jangan jawabannya juga adalah aku? Aku adalah orang yang bermain-main dengan berhala-berhala di dalam hatiku. Dan aku terus-menerus ditipu olehnya. Aku adalah orang yang mempermainkan Tuhan dan tidak sepenuh hati mencintai Tuhan. Sampai-sampai Tuhan meninggalkan aku dengan pertanyaan, bagaimana mungkin engkau berkata, saya Kristen, padahal hatimu tidak sepenuhnya untukku, kata Tuhan. Saudara, pernahkah kita berpikir atau berperilaku seperti ini? Saya Kristen, gak cuma KTP saya, bisa lihat kehidupan saya. Semuanya ini kalau dilabelin Kristen gereja, Yesus, begitu ya. Tapi saudara, kita sedang mempermainkan Tuhan sebenarnya melalui setiap perilaku-perilaku kita yang terlihat Kristen. Hati kita terus tertipu oleh berhala-berhala kita. Kita ingin dilihat baik oleh orang, kita ingin diakui oleh orang, kita berlaku seperti orang Kristen. Tapi begitu orang-orang tidak melihat kita menipu orang lain, kita menipu Tuhan, kita bermain Kristen. Karena hati kita tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Saudara, adakah di dalam kehidupan kita mungkin kita pernah berpikir, saya bisa kok berlaku baik kepada orang dan lain sebagainya, tapi mungkin hari Minggu berlaku baik, hari Senin sampai Sabtu saya tipu-tipu orang. Toh Tuhan akan menolong saya seperti yang sudah-sudah. Toh lihat hidup saya masih diberkati Tuhan kan, toh lihat hidup saya masih baik-baik aja sama orang lain. Tapi saudara, perhatikan apa yang terjadi kepada Simson dan sangat mungkin terjadi kepada kita. Ketika kita terus-menerus bermain Kristen-Kristenan dengan Tuhan, maka hidup kita akan menuju kepada kehancuran. Kalau kita mau mengaku diri saya dan saudara sebagai orang Kristen, tidak mungkin kita mempermainkan pengorbanan Tuhan. Kalau kita mengaku saya ini murid Kristus, saya ikut SPAK, saya ikut kelompok kecil, saya PA, saya rajin ikut pembinaan, apologetika, gospel parenting dan lain sebagainya. Tapi hidup kita tidak mencerminkan Injil itu. Kita bermain-main dengan Injil Tuhan. Sudah tidak sepantasnya kita melakukan itu, saudara. Nah, saudara-saudara, ketika kita terus melakukan cara hidup yang seperti ini, maka kita hanya terus-menerus akan dibutakan dan dibelenggu oleh setiap dosa dan berhala di dalam hati kita. Seperti Simson yang pada akhirnya tidak hanya matanya buta, tangannya terbelenggu, tapi hatinya pun dibutakan dan dibelenggu oleh dosa-dosanya. Saudara, sampai sini kita melihat tragis sekali nasib Simson. Di akhir hidupnya, hakim Tuhan ini dipermalukan. Tapi saudara, ayat 22 menjadi sebuah catatan yang kelihatan aneh. Ya. Saya aja mengajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur.
Saudara, sekilas kita melihat kalimat ini, ayat ini, mungkin kita berpikir penting amat sih nyatet kayak begini. Kalau orang rambutnya habis dicukur atau mau nggak dicukur juga, pada umumnya akan tumbuh ya. Dari bayi, anak saya yang umur 5 tahun hari ini, sampai kayak saya, sampai kayak saudara-saudara yang mungkin sedikit lebih tua dari saya, mungkin sampai opa-oma yang belum terlalu botak begitu ya. Rambut kita pasti akan bertumbuh pada umumnya ya. Tapi apa pentingnya catatan ini? Saudara ingat, sebelumnya dicatat bahwa Simson itu dipermalukan saudara. Matanya buta, rambutnya dicukur, kekuatannya hilang, habis dia menjadi budak bagi orang Filistin. Tapi ayat berikutnya mencatat demikian. Saudara ingat, kekuatan Simson sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan memakai tanda yang terlihat oleh manusia untuk menunjukkan kekuatan yang tidak terbatas itu melalui rambut Simson. Sehingga saudara ketika kita melihat ayat ini, kita bisa melihat bagaimana dari sesuatu yang lemah, dari seseorang yang lemah seperti Simson, yang sudah buta, yang sudah menjadi budak, ada kekuatan Allah yang tetap muncul. Ada kekuatan Allah yang tetap memakai dia. Dari yang lemah muncul yang kuat. Dari kematian seorang Simson muncul pembebasan bagi Israel. So saya kira tidak ada jawaban lain selain hanya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memakai Simson sejak dari kandungan ibunya sebagai nasir Allah. Anugerah yang sama yang terus memakai dia bahkan di dalam kelemahannya dan sampai dia mati saudara. Anugerah yang terus-menerus menunjukkan bahwa Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai dengan Simson, Tuhan belum selesai dengan bangsa Filistin, dan Tuhan belum selesai dengan misi penyelamatannya. Anugerah yang akhirnya membuat Simson yang lemah akhirnya berserah dan mengaku di dalam doanya, ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja ku balas kedua mataku itu terhadap orang Filistin. Anugerah yang membuat Simson di akhir hidupnya mengakui bahwa kekuatannya hanya berasal dari Tuhan yang berdaulat. Satu-satunya Tuhan yang mampu untuk membebaskan dia dan juga bangsa Israel. Anugerah yang tetap memakai Simson di dalam kelemahannya untuk menunjukkan kekuatan Allah yang membebaskan. Sampai akhir Simson berseru, biarlah aku mati bersama dengan orang-orang Filistin ini. Simson memang lemah. Simson akhirnya mati. Tetapi Tuhan membuktikan dirinya sebagai satu-satunya penyelamat yang kuat dan berkuasa. Dari yang lemah muncul yang kuat. Dari kematian muncul pembebasan. Apakah aku? Aku adalah anugerah Tuhan. Yang kuat, yang bekerja bahkan di dalam kelemahan manusia. Anugerah yang memberi pembebasan sekalipun melalui kematian. Anugerah yang tidak berhenti bekerja sekalipun nantinya bangsa Israel memberontak lagi, hidup sesuai apa yang baik menurut pandangan mata mereka. Anugerah yang terus membuat Israel dan juga setiap kita saudara merindukan penyelamat, juru selamat yang lebih baik. Dan saya kira teka-teki dari anugerah Tuhan ini, the riddle of grace, menunjuk kepada satu-satunya pribadi. Dari yang lemah muncul yang kuat. Dari kematian muncul pembebasan. Dari salib yang lemah muncul kekuatan Allah. Dari kematian seorang pribadi muncul pembebasan bagi dunia. Hanya satu nama yang bisa menjawab teka-teki ini. Nama Yesus, satu-satunya juru selamat yang jauh lebih baik dari Simson dan hakim-hakim lainnya. Saudara, di akhir perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan kita, menjawab teka-teki anugerah ini. Bagaimana dia memperlihatkan dirinya sebagai juru selamat yang jauh lebih baik daripada Simson. Saudara, ketika Simson mengangkat pintu gerbang Gaza hanya untuk menyombongkan dirinya, menunjukkan sesuatu yang sia-sia bagi orang dan bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengangkat salibnya, membawanya sampai Bukit Golgota untuk menebus dosa setiap manusia. Saudara, jika Simson mempermainkan panggilan kenaziranan, dia mempermainkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak demikian.
Tuhan Yesus taat menggenapi panggilannya, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara, jika Simson menyelamatkan Israel berulang kali, Saudara, Yesus tidak perlu berulang kali berkorban untuk menyelamatkan manusia. Satu kali dia berkorban untuk selama-lamanya di atas salib. Dia menebus dosa seluruh dunia. Ketika Simson hanya memulai penyelamatan bagi Israel, di atas salib Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Selesai sudah penyelamatan bagi seluruh orang berdosa. Dan jika Simson kematiannya membunuh lebih banyak orang daripada yang dia bunuh waktu dia hidup, kematian Yesus menyelamatkan jauh lebih banyak orang dari yang dia selamatkan ketika dia hidup. Simson mati, saudara. Simson dikuburkan. Tetapi Yesus tidak hanya mati. Dia belum selesai hanya dengan kematiannya. Tapi dia juga bangkit, meninggalkan kuburnya kosong, saudara. Dan memberikan kehidupan yang baru, menjadikan setiap orang yang percaya kita di dalam namanya menjadi manusia-manusia baru, ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus. Kematian yang menghidupkan kita seperti lirik sebuah lagu. Dan melalui hidup kita, kita mau berkorban untuk menunjukkan kematian Tuhan tidak akan sia-sia. Kenapa kita bisa begitu? Karena karyanya terlalu besar bagi kita. Pengorbanan Tuhan terlalu besar bagi kita. Dan Tuhan yang sudah berkorban ini menjadi satu-satunya jawaban bagi teka-teki anugerah di dalam hidup kita. Tuhan yang sama juga mengajak kita untuk menghidupi the riddle of grace itu. Teka-teki anugerah itu. Saudara, setiap kita, saya dan saudara, kita tidak luput dari berbagai kelemahan, dosa, kehancuran hidup, kebobrokan hidup. Saudara, kita memang lemah, saudara. Seperti Simson, kita lemah karena kita mempermainkan berkat Tuhan. Seperti Simson, kita menyalahgunakan pemberian Tuhan, menggunakannya untuk sia-sia, mempermainkan relasi kita dengan Tuhan. Tapi bahkan di dalam kondisi yang seperti itu, ketika Tuhan tetap beranugerah bagi kita, Tuhan mau berkata, dia belum selesai dengan kehidupan saya dan saudara. Dia belum selesai dengan segala dosa, berhala, hati, kehancuran yang kita sembunyikan rapat-rapat. Tuhan belum selesai untuk menunjukkan tujuannya yang mulia di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan terus dinyatakan bagi kita. Karena Tuhan dengan anugerahnya akan dengan kuat menerobos dan menghancurkan segala hal yang lemah, segala hal yang rapuh, segala dosa, kesalahan kita yang mungkin kita sembunyikan. Anugerah yang akan terus menguatkan kita sekalipun kita lemah. Sehingga kita boleh menghidupi itu di dalam kelemahan kita. Ada anugerah yang kuat, anugerah Tuhan hidup di dalam kita. Melalui kematian kita akan dosa, kita dibebaskan untuk boleh memuliakan Tuhan. Saudara, semua ini bisa terjadi kalau kita sungguh hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita beroleh kebebasan yang sejati. Di dalam Kristus kita yang lemah boleh memperoleh kekuatan untuk melanjutkan berbagai pergumulan hidup. Di dalam kasih Kristus, kita yang mungkin di dalam keluarga berantakan, kita bisa dirangkul kembali karena kasih Tuhan. Di dalam kekuatan Kristus, kita boleh terus menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru di dalam Dia. Karena Kristus, di dalam iman kita kepada Kristus, kita dimampukan untuk boleh menjaga integritas kita sekalipun kita ada di dunia yang berdosa, sekalipun pekerjaan kita sulit menekan kita, kita tetap teguh di dalam Kristus. Sampai kapan, saudara? Sampai suatu saat nanti, entah Tuhan memanggil kita pulang atau Dia datang kembali, kita akan menikmati anugerah Tuhan yang kekal itu tanpa teka-teki lagi, tanpa pertanyaan-pertanyaan lagi. Karena kita sudah bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Saudara, 2 reflection questions bagi kita akan menuntun kita merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Saudara, yang pertama, mari kita renungkan. Dalam hal apa saja saudara merasa kuat, tapi sebenarnya saudara sedang bermain-main dengan berkat Tuhan, dengan pemberian Tuhan. Bahkan kita sedang bermain-main dengan Tuhan sendiri. Saudara, apakah yang membuat engkau merasa kuat itu adalah kekayaanmu? Apakah yang membuat engkau merasa kuat adalah talenta-talentamu?
dalam melayani Tuhan? Apakah yang membuat engkau merasa kuat adalah jabatanmu di dalam pekerjaanmu? Saudara, datanglah kepada Tuhan dan minta ampun. Kalau selama ini kita memakai semua yang baik itu dari Tuhan, tapi kita pakai untuk bermain dengan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang bermain-main dengan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua dalam hal apa? Sebaliknya, kita merasa lemah, gak berguna, rapuh. Dalam hal apa kita merasa saya terlalu bobrok, dosa saya terlalu banyak, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Mungkin saudara sedang ada di dalam keraguan, mungkin saudara belum menaruh dirimu kepada Kristus, belum percaya kepada Kristus. Saudara, bagi setiap kita yang penuh dengan keraguan, penuh dengan kelemahan, merasa tidak berguna, rindukah saudara mengalami lagi anugerah Tuhan? Anugerah yang akan menerobos dengan kuat di dalam setiap kelemahan kita, memberikan kita kekuatan. Anugerah yang akan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kita dan menunjuk kepada dirinya sendiri, Yesus yang mati dan bangkit buat kita. Karena saudara, ketika Tuhan terus beranugerah bagi kita, ingatlah, Dia belum selesai dengan hidup kita. Dia belum selesai dengan saya dan saudara untuk menunjukkan tujuannya yang mulia dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, inilah setiap kami, orang-orang yang merasa kuat, merasa hebat, merasa pintar, merasa memiliki semuanya di dalam dunia ini untuk kami boleh hidup dengan baik. Semua yang sebenarnya adalah pemberian-Mu, Tuhan. Tapi ada waktu di mana kami mempermainkan itu semua. Kami menggunakannya untuk diri kami sendiri. Di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon anugerah-Mu yang mengampuni kami. Berbelas kasihanlah atas kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Dan inilah kami yang datang dengan segala kelemahan kami Tuhan. Dengan segala kerapuhan di dalam hidup kami. Dengan segala perasaan kami gak ada gunanya di dalam hidup ini. Tapi kami mau terus memegang anugerah-Mu. Karena Engkau sudah membuktikannya. Di dalam kelemahan muncul yang kuat. Melalui kematian-Mu di atas salib. Ada kebebasan bagi kami orang-orang berdosa. Ada pemulihan bagi kami orang-orang yang menderita. Ada kasih yang merangkul dan menyelamatkan kami orang-orang yang terhilang. Tuhan, kami rindu untuk terus-menerus mengalami anugerah-Mu itu di dalam hidup kami. Sekalipun menjalani perjalanan yang penuh dengan teka-teki, kami gak ngerti apa yang ada di depan kami. Bahkan apa yang sudah terjadi pun, ada kalanya kami gak ngerti. Tapi di dalam anugerah-Mu, kami tahu Tuhan terus beserta dengan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena Engkaulah juru selamat yang jauh lebih baik dari penyelamat-penyelamat manapun dalam hidup kami. Dan biarlah kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami terus berharap menggantungkan hidup kami hanya di dalam Engkau, di dalam Kristus, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin.